pagi pemirsa, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Dan senang sekali hari ini bersama dengan saya Ade Dorcas yang akan menemani di dalam acara obrolan pagi edisi Jumat 24 Juli 2020. Dan pada obrolan pagi kita kali ini akan mengangkat topik bermain di masa pandemi, dan tentu di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dua rekan, oleh dua narasumber yang luar biasa, yakni Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPKB PPPA Kabupaten Buleleng, Putu Agustini SSDKEP. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Astongkare sehat, ya. Bahagia ya terus. Harusnya bahagia terus ya. Harus, demi anak-anak. Walaupun di masa pandemi ini harus tetap bahagia ya. Iya. Dan saya juga ditemani oleh Ketua Forum Anak Daerah Ketut Dita Arisutrisna. Selamat pagi Dita. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat sih. Sehat ya. Sehat. Harus sehat ya. Harus sehat ya. Kalau nggak sehat nih yang pasti was-was gitu ya. Apalagi kalau musim-musim pandemi, flu dikit langsung. Dan Mitra 104,6 FM, peringatan Hari Anak Nasional dimaknai sebagai bentuk kepedulian seluruh bangsa Indonesia terhadap perlindungan anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, tahun ini peringatan Hari Anak Nasional bertemakan Anak Terlindungi Indonesia Maju. Untuk mengetahui bagaimana peringatannya di Buleleng, kita akan berbincang-bincang dengan dua narasumber yang luar biasa yang sudah hadir di sini tentunya. Nah, sebelumnya ingin bertanya sama Dita dulu nih ya. Biasanya anak-anak itu banyak menghabiskan waktunya di luar, tapi beda dengan masa pandemi ini ya yang harus stay di rumah aja. Bagaimana sih perasaannya? Apakah ada rasa-rasa tertekan untuk tetap stay di rumah aja? Oke, terima kasih. Jadi menurut saya itu untuk stay di rumah itu sebenarnya tidak terlalu banyak tekanannya karena kita juga sudah biasa melakukan kegiatan aktivitas di rumah. Tapi yang jadi permasalahan itu adalah untuk anak-anak yang sudah biasa di luar di rumah untuk melakukan kegiatan seperti bermain bersama teman-temannya ataupun bermain di luar, dan ketika mereka harus stay di rumah aja itu mungkin ada sedikit permasalahan yang mereka alami. Salah satu itu mereka mungkin cepat bosan karena mereka hanya kayak apa sih ya, berkutat di lingkungan itu aja tanpa beraktivitas dengan teman-teman yang lain seperti itu. Jadi mungkin yang terjadi permasalahan itulah rasa bosan yang dialami oleh anak-anak itu sendiri. Kalau Dita sendiri merasa bosan atau biasa saja? Kalau Dita sendiri sebenarnya ada sih rasa bosan, soalnya kita kayak nggak bisa keluar rumah, kayak dibatasi sebenarnya untuk keluar rumah, tapi kita isi kegiatan di dalam rumah itu dengan ya mungkin bermain sendiri ya ataupun dengan orang lain yang ada di rumah aja kayak gitu. Jadi banyak cara untuk mengatasi rasa bosan itu ya. Ada sih sebenarnya. Jadi tergantung dari anak-anak itu masing-masing. Jadi kita bisa mengatasi rasa bosan itu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat ataupun kreatif. Jadi sebenarnya bermain itu tidak hanya bisa kita lakukan di luar rumah, tapi di rumah itu sendiri juga kita bisa bermain. Contohnya misalkan jika seorang anak itu dia mungkin punya adik ataupun saudara gitu, kita kan bisa bermain bersama mereka gitu, ataupun belajar bersama mereka, ataupun kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan hobi kita yang menurut kita menyenangkan gitu. Jadi misalkan ada anak yang dia hobinya tuh main musik ataupun menggambar, jadi kita bisa melatih skill ataupun hobi kita itu yang tujuannya itu kan sebenarnya untuk menyenangkan diri kita. Jadi kita bisa melakukan hal itu dan mungkin bisa menghilangkan rasa bosan kayak gitu. Lantas bagaimana dengan penyesuaian masa new normal ini? Menurut saya penyesuaiannya ini udah cukup bagus. Jadi misalkan kita bisa melakukan aktivitas di luar, tapi harus ingat satu, yaitu menjalankan protokol kesehatan. Ya, karena di lingkungan saya sendiri sudah banyak anak-anak yang sudah mulai bermain di luar. Misalkan kayak sekarang kan ada banyak anak yang bermain layang-layang kayak gitu, banyak yang bersepeda. Tapi yang saya lihat cuma satu, mereka kurang melaksanakan protokol kesehatan kayak gitu. Mereka nggak pakai masker, takutnya kan nanti ada apa tuh permasalahan kayak gitu. Jadi kesehatan mereka terganggu. Jadi saya mohon sih kalau mereka walaupun sudah new normal, saya mohon sih tetaplah jaga kesehatan kayak gitu. Tetap pakai masker. Protokol kesehatan itu memang sudah kunci sekarang ya, harus tetap dilakukan walaupun memang harus main layang-layang, kejar layang-layang, pakai masker. Betul sekali. Ya passwordnya ya. Jadi sebelum tarik benang harus pakai hand sanitizer dulu. Terus duluan putus layangnya.
Ya, lantas saya mau nanya sama Ibu dulu nih ya. Nah, dalam peringatan Hari Anak Nasional ini, bagaimana KBPPPA Buleleng memfasilitasi perayaan Hari Anak di Buleleng? Iya, terima kasih. Sebelumnya saya mau nyapa dulu anak-anak kami. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi juga ayah bunda yang ada di keluarga yang sudah setia mendampingi anak-anak kita. Nah, di dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2020 sebenarnya kita sudah merencanakan demikian banyak rencana ya, baik dengan antar OPD, dengan anak-anak kita, anak-anak FAD, dan juga perlu diketahui anak FAD kita atau FAD Buleleng itu sudah kita bisa berkiprah dari tahun 2017, sudah bisa berkiprah tentang adanya penilaian DAFA Award-nya. Nah, untuk tahun sekarang karena masa pandemi mungkin tidak bisa berkaitan dengan penilaian Kabupaten Layak Anak. Nah, kita dari Kabupaten Buleleng sudah tahun 2017 Astongkare tiap tahun sudah dapat kita dinilai, ada kategorinya walaupun masih tingkat pratama ya. Nah, untuk tahun ini dari Kementerian PPA juga sementara karena masa pandemi penilaian sementara tidak dilaksanakan ya. Tapi perencanaan kami demikian banyaknya dengan anak-anak sudah ditata bagus. Terus kami juga didukung oleh FAD-FAD kecamatan. Salah satunya adalah dari awal itu adalah FAD Kecamatan Seririt yang demikian terus didukung, banyak supportnya banyak sekali dari Pak Camat dulu. Kita maunya gebiar dengan sampai dengan Dinas Kesehatan untuk bagaimana sih mencegah stunting tadi dibarengi dengan fashion show dengan ibu hamil. Jadi nantinya akan jadi seperti remaja apa yang diharapkan, anak seperti apa yang diharapkan, sudah banyak sekali perencanaannya. Tapi karena adanya masa pandemi tidak menyurutkan semangat dari anak-anak dan kreasinya luar biasa. Kami apresiasi pada anak-anak FAD sudah walaupun tanpa ada anggaran yang perlu bisa disampaikan karena masa pandemi dan tidak boleh melakukan kegiatan di luar ruangan atau melaksanakan kegiatan di luar, dan juga tidak boleh melaksanakan kegiatan secara dengan banyak orang. Padahal kita ada istilahnya MAB ya, MAB yaitu Mimbar Anak Bali. Sebelumnya juga kita ada sebelum MAB ada yang namanya GAB itu Gelora Anak Buleleng. Gelora Anak Buleleng. Itu pemilihan duta Anak Buleleng kita bawa ke MAB Mimbar Anak Bali untuk kita bawa ke tingkat nasional gitu. Tapi karena tidak ada duta-duta ini yang terus berperan. Salah satunya adalah selain walaupun tidak ada bisa berkegiatan di sekretariat, antar mereka itu lewat media sosialnya mereka. Malah kita yang kadang-kadang agak ngerti, Bu sudah kami share di sana ada kegiatan, sampai sering ditanya kita sama masyarakat umum, anak-anak yang lain, Ibu bener enggak ada kegiatan ini? Waduh, kita malah yang nggak ngerti ya. Tapi setelah diberitahu oleh anak-anak FAD, oh ya kita siap. Apalagi di lembaga kita kan ada P2TP2A, ada dari hukum Pak Riko yang mungkin Mbak Eda sudah tahu ya. Pak Riko dan psikolog kami yang mendampingi kalau seandainya ada anak-anak yang bermasalah yang perlu mereka tanyakan itu. Nah, selain itu kita dari anak FAD juga melaksanakan talk cyber ya. Apa namanya? Kemarin jadi untuk merayakan kegiatan Hari Anak ini kemarin kita sudah melaksanakan live talk show di Instagram kita, ya. Instagram FAD Buleleng. Ya, jadi kita di situ juga membahas permasalahan-permasalahan yang terkait pandemi. Jadi kemarin itu kita membahas tentang bagaimana kita berkreasi atau menjalankan hobi selama pandemi. Dan nanti rencananya jam 7 malam lagi kita mengadakan live talk show lagi di Instagram kita yang ngambil tema cyberbullying di masa pandemi seperti itu. Jadi kita mengisi kegiatan Hari Anak ini dengan online aja melalui live talk show itu. Online semua ya. Dan kalau seandainya ada yang bermasalah langsung dikirim ke lembaga dan didampingi oleh
bagian bidang hukum yaitu P2T P2A, dan kalau seandainya perlu pendampingan dari segi psikis itu pendampingan dari psikologinya. Itu yang kami sering lakukan. Dan walaupun tidak di rangkaian Hari Anak pun, walaupun masa pandemi kita rasa masalah ataupun penanganan itu agak reda gitu. Wah, malah semakin meningkat. Jadi kadang-kadang kita sudah agak merasa takut juga. Protokol COVID juga kita harus benar-benar jaga jarak. Tapi kan dalam keadaan kalut yang datang ke tempat kita itu kadang-kadang langsung nyerobot dan harus memeluk kita, anak-anak itu ngeri-ngeri sedap juga. Ya gimana, tetap aja deh, tetap cuci tangan, hand sanitizer, pakai masker. Jadi pakai masker jadi kebiasaan kita. Nah, jangan tidur-tidur pakai masker juga Jangan. ya. Nah, lantas tadi juga Dita ya sempat bilang bahwa pengalihan acara-acara yang dilakukan banyak menggunakan media-media online. Merasa lebih efektif atau terbantukah dengan media-media online ini untuk acara-acara yang dilakukan? Jadi sebenarnya dengan adanya media sosial ini seperti dibilang dua sisi gitu, kadang bisa membantu, kadang juga enggak. Jadi membantunya itu karena mungkin sekarang banyak anak, bahkan hampir seluruh anak itu memiliki media sosial kan. Jadi dengan kita bisa lebih mudah dengan mengakses dan memberikan kegiatan-kegiatan ataupun materi-materi serta mengedukasi anak-anak dengan mereka memiliki media sosial, jadi kita lebih mudah untuk memberikan edukasi. Tapi di satu sisi dengan adanya media sosial ini kita juga sedikit agak susah gitu. Jadi karena kan ada yang namanya juga kesalahan-kesalahan teknis gitu jika kita menggunakan media sosial gitu. Jadi mulai dari jaringan kayak gitu. Jadi kesusahan sebelah sana jadinya. Iya kayak gitu. Jadi itu sih sebenarnya yang 50-50 gitu untuk kita ketika menggunakan media sosial dalam berkegiatan. Jadi benar-benar mengimbangi ya. Iya, mengimbangi Baik gitu. ngimbangin gitu. Ada baiknya tapi keselnya ya kalau jaringannya sudah mulai main-main. Ya. Jadi pada Ibu Agustini, nah keluarga itu merupakan garda pertama dalam membina keluarga menuju generasi mandiri. Apa yang dilakukan oleh KBPPA Buleleng mewujudkan tujuan ini? Iya. Sebenarnya di kita lembaga itu ada 2 kementerian ya, jadi KB dan PPA, ya kan. Nah dari KB juga kami sudah sering kerjasama turun ke bawah, atau maksudnya turun ke desa ya, bukan turun kalau turun ke bawah. Turun memang ke bawah turun ya. ke desa ya, di desa yaitu tentang penyuluhan keluarga berencana dan keluarga yang berkualitas. Nah, dari sana. Dan kita tekankan lewat dari segi perlindungan anaknya itu adalah lewat program PATBM, Pelindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Kami sudah di beberapa desa yang ada kampung KB-nya, itu ada beberapa satgas di desa yang diketuai oleh Pak Kepala Desa tentang PATBM ini. Apabila ada anak-anak yang bermasalah, baik dari segi hukum, pendampingan, apakah itu KDRT juga, anak-anak yang ditelantarkan lewat PATBM ini akan mengaporkan ke tempat kami. Tuh ada jaringannya, sudah kami pakai sistem SIDAKAP namanya, sistem kekerasan anak dan perempuan, itu lewat PATBM tadi. Nah samping itu juga penyuluhan tentang trafficking, perdagangan orang, walaupun dalam kata trafficking itu perdagangan bukan jual beli seperti itu ya. Jadi memanfaatkan anak untuk bekerja. Berarti anak-anak di bawah umur yang dipekerjakan seperti orang dewasa untuk mendapatkan suatu upah. Padahal itu belum saatnya kan. Ya, itu malah salah satu kegiatan trafficking namanya. Jadi juga pada saat pembinaan di PATBM pun juga kami lakukan pembinaan tentang pola asuh anak. Ya, jadi apalagi di masa pandemi ini benar-benar jadi benar harus seorang orang tua, itu ayah bunda itu harus mendampingi. Seperti tadi bilang Dita, bermain baik dengan kakak, adik, nggak disebutkan ayah bundanya. Nah, itu apakah Dita merasa tidak ada ayah bundanya? Padahal ayah bunda itu harus benar-benar mendampingi dari dia membuka matanya sampai terlelap tidurnya, gitu harusnya mendampingi. Nah kalau seandainya ayah bundanya harus sampai melakukan pekerjaan
di luar rumah ataupun kerja dari rumah tetap harus mendampingi anaknya. Itu jadi kita melakukan penyuluhan tentang pola asuh anak. Itu yang kita sudah lakukan kerjasama dengan BKKBN dan juga dengan tim penggerak PKK. Kami juga ikut turun tentang pola asuh anak ini. Itu yang sudah kami lakukan di lembaga kami, Mbak. Jadi di masa pandemi ini tadi penekanannya pola asuh anak itu juga seru sekali ya. Benar-benar kayak merubah pola yang biasanya orang tua kerja, maksudnya lebih enjoy karena anak-anak harus sekolah. Tapi sekarang benar-benar harus terus tetap ketemu anak, orang tua juga kerjanya dari rumah, benar-benar harus bisa memberikan perhatian itu ya Bu ya. Iya, harus. Jadi selama ini kan merasa setiap kegiatan sekolah itu kerjaannya apa? Tugasnya seorang guru di sekolah. Atau kalau bermain itu sama temennya aja, teman sebaya gitu misalnya. Atau nah itu yang masalah jadinya. Kalau tidak kita lakukan pendampingan, bermainnya dengan siapa, jadi entah itu akan jadi pelaku ataupun korban, itu yang akan bisa terjadi kalau tidak ada pengawasan dari orang tua. Itu masalahnya. Kemarin ada mengatakan pendapat bahwa di masa pandemi anak-anak jadi malas. Jangan salah dengan malasnya, jangan salah dengan diamnya anak. Diamnya dia ngapain gitu. Jadi karena setiap anak itu punya perkembangan yang memang dia harus lalui, jangan dibatasi perkembangan itu. Nah, karena di masa pandemi dengan adanya media sosial ini, dia akan menjelajah melalui perkembangannya itu. Inilah perlunya perannya ayah bunda untuk mendampingi dan mengawasi kegiatan apa yang sudah dilakukan anak itu. Jangan sampai setelah kebablasan baru kita ngeh. Sulit sekali nanti pada saat penanganannya. Itu ya Mbak Ade. Jadi menurut Dita, bagaimana respon keluarga pada anak-anak dalam masa pandemi ini? Ini menurut saya respon keluarga itu beragam ya. Ada juga yang emang mereka memperhatikan anaknya karena juga di lingkungan keluarganya itu baik. Tapi ada juga beberapa pasti yang orang tuanya itu walaupun mereka bekerja dari rumah, tapi pasti mereka orang tuanya sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jadi anaknya itu pasti bakalan menyendiri gitu loh satu dengan orang lain, dengan sesama anaknya itu. Mereka pasti lebih memilih untuk bermain ataupun menggunakan media sosial ketimbang berinteraksi dengan kerabat-kerabatnya di rumah. Karena kan walaupun beberapa orang tua bekerja dari rumah, tapi mereka pasti fokus dengan pekerjaannya itu. Jadi ada juga yang memang mereka memperhatikan anak-anaknya, misalkan mengobrol bersama anak-anaknya, bermain kayak gitu. Jadi pasti ada aja anak-anak yang mungkin lebih memilih untuk menyendiri seperti itu daripada mereka berinteraksi dengan keluarga, karena keluarganya mereka pasti fokus dengan pekerjaannya masing-masing seperti itu. Jadi menurut saya sih, saya merasa kasihan dengan anak-anak seperti itu, karena meskipun mereka menggunakan kalimat di rumah aja seperti itu, tapi mereka merasa kalau mereka tetap sendiri seperti hari-hari biasa ketika orang tuanya bekerja seperti itu. Jadi lebih baik mungkin orang tuanya itu menyempatkan diri untuk memperhatikan, bukan sih memperhatikan, kayak meluangkan waktu sedikit untuk anak-anaknya seperti itu, meskipun mereka bekerja dari rumah. Suara anak nih. Suara anak-anak ya, ayah bunda dengarkan kata-kata mereka. Ada yang berteriak, perhatikan aku, ajak ngobrol gitu ya. Karena memang ya, maksudnya nggak bisa dipungkiri lagi hal-hal yang seperti itu. Ada yang mereka tanggap gitu, wow, ini anak-anak harus belajar dari rumah, harus didampingi dari rumah, apalagi yang punya anak-anak kecil yang harusnya ujian kerjakan sendiri. Jadi kalau mamanya terlalu perhatian, dikasih tahu jawabannya, nah ini jawabannya biar gede nilainya. Nah yang gitu-gitu juga perlu diperhatikan biasanya kan. Ada juga yang sampai lost control gitu ya, terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Nah lantas tadi Dita sempat menyinggung tentang bermain sendiri. Ada juga yang karena udah bosan bermain ya akan menyendiri gitu. Nah biasanya permainan seperti apa sih yang dilakukan anak-anak itu dalam masa-masa pandemi ini? Jadi menurut saya sih sekarang kan udah zaman teknologi gitu kan. Jadi pasti anak-anak ketika dia bermain sendiri tuh pasti yang mereka lakukan itu bermain game. Jadi saya sendiri juga sering bermain game gitu. Jadi pasti semua anak ketika ia sendiri itu pasti pernah melakukan bermain game kayak gitu. Jadi meskipun mereka nggak bisa bermain di luar bersama teman-temannya, mereka juga bisa melakukan kegiatan ataupun berinteraksi dengan teman mereka melalui game tersebut. Jadi seperti saya sendiri juga saya nggak bisa bermain ataupun ketemu sama teman-teman di luar, tapi kita juga bisa berinteraksi dari game tersebut.
melalui game tersebut. Jadi tidak selamanya bermain game itu buruk. Seperti kan banyak orang tua yang berpikir bahwa bermain game itu ngapain sih bermain game, bikin kecanduan kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak selalu bermain game itu bikin kecanduan ataupun berdampak negatif, tergantung dari orang yang bermain game tersebut. Jadi bermain game itu juga bisa menyenangkan untuk anak, juga bisa bermanfaat bagi anak tersebut karena banyak hal-hal yang didapat dari game. Misalkan kita juga bisa bermain ataupun mendapatkan hal-hal baru dari game tersebut melalui entah itu bahasa, entah itu pengetahuan seperti itu. Jadi dari walaupun mereka sendiri di rumah, tapi mereka juga bisa mendapatkan hal-hal baru dari game tersebut kayak gitu. Jadi game tersebut nggak bakalan menghasilkan dampak buruk, tergantung dari anak tersebut. Kalau dia emang memanfaatkan game tersebut dengan baik, game tersebut bisa menghasilkan dampak positif bagi anak tersebut seperti itu. Jadi itu balik lagi ya ke masing-masing individu. Ya tergantung dari anaknya sendiri yang bermain game. Kalau dia emang mengambil sisi positifnya dari game, ya berdampak positif. Tapi kalau dia mengambil sisi negatifnya, misalkan adegan-adegan kekerasan di game tersebut, pasti kan ada tuh. Kalau dia malah mengambil hal tersebut, jadi game tersebut bisa berdampak negatif bagi anak seperti itu. Nah lantas memungkinkan nggak nih ada keadaan si anak lagi asik main game, orang tuanya memberikan perhatian, malah si anak yang tidak memperhatikan orang tuanya. Memungkinkankah keadaan-keadaan seperti itu menurut Ibu? Iya, pasti akan merasa terganggu. Duh, ngapain sih mama nih? Kan sering Kak begitu, diganggu aja udah lagi sedikit nih mah gitu. Nah, itu pasti akan terjadi kalau seandainya ayah bundanya tidak tahu tentang apa sih yang dikerjakan oleh anaknya. Jadi seperti pengalaman saya juga punya anak dalam keadaan harus di rumah, baik dari sudah mahasiswa maupun sampai tingkat SD, ada pas kebetulan ada di rumah. Trik saya itu adalah dengan melakukan tahu game apa yang mereka sukai. Setelah itu kita berusaha untuk masuk ke dunianya dia. Kami sering ada grup di WA grup itu, sudah masuk sampai di mana, kita pelan-pelan aja. Jadi memasuki seperti ini, jadi pada saat kita ngumpul baru kita bahas gamenya kok sampai di sana. Mama kok nggak bisa, apa triknya? Jadi mereka akan terus ngajari. Jadi itu yang sering kami lakukan di rumah. Jadi bapaknya walaupun sama sekali nggak tahu teknologi, mau tak mau harus tahu juga. Oh begini loh game yang dilakukan oleh anaknya. Jadi pura-pura aja kita nggak tahu dulu, atau memang benar nggak tahu ya. Gini kok sampai nggak tahu jalannya, kok kita mama atau papanya kalah aja gitu. Pasti dengan sendirinya dia akan berceloteh, gini caranya biar bisa menang, pasti gitu. Itu yang selama ini kami lakukan di rumah, mungkin bisa diikuti oleh ditiru oleh orang tua yang lain di luar sana. Karena ya. memang secara nggak sadar kalau kita mau jadi sama dengan anak-anak itu, harus ikut dunianya mereka, ya mereka pasti akan nyaman juga. Iya. Mama gini aja nggak bisa, ini loh mak gini caranya, pasti akan ada juga keluar celotehnya, komunikasinya akan hidup itu yang kena tetap bisa gitu ya. Iya. Dan Mitra 104,6 FM, masih banyak sekali pertanyaan yang ingin Ade sampaikan kepada narasumber kita hari ini, tapi jangan kemana-mana dulu, kita jeda sebentar.